بركة وفقد موجع. NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani. Ayo nama, nggak bakal berani. Bahwa liberal sesat menyesatkan bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa. Nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Islam Nusantara bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Bolak-balik, ini liberal otaknya didengkun. Makanya balik goblok. Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan atau lawan, biarkan atau ganyang. Islam Nusantara, ya harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan, Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu juga, Islam itu pasti nasionalis. Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat
Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Dulu, sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau diarabisasi. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya? Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non-muslim. Apa? Non-muslim. Tidak boleh mengundang wah kafir, itu kafir itu. Jangan. Maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Jangan panggil kafir di negeri ini, non-muslim aja. Itu tidak benar. Jangan sampai ngibuli kiai juga, tak boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya profesor-profesor itu, ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar dengan keputusan menggunakan kata non-muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali, mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran tidak boleh diganti non-muslim. Istilah kafir dalam agama nggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Setelah saya teliti, bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya 2 profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Lah kita sudah tahu alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Maka yang saya hormati Ibu Nyai Ayu Fatimah dari keluarga besar dalam Tawang Sari, Raden Mas Abdullah Muhsin Subhin, ya, Dr. Kiai Haji David, Dr. Fatur Rahman sebagai moderator. Yang tadi kita dengar cerita beliau sudah meneliti manuskrip Jawa Wali Songo itu sampai Gunung Kawi. Jadi beliau sudah sampai Gunung Kawi ini. Kiai Abdul Khalik, kiai-kiai se-Mataraman, terutama para ketua-ketua PWI LS Kabupaten Mataraman, wabil khusus Tuan Rumah Ketua PWI LS Tulung Agung dan Panglima. Hadir juga di sini Panglima PWI LS Jawa Timur Gus Khairi. Juga dari Klaten, kiai-kiai Klaten ini banyak yang datang. Ada Kiai Nawawi dan Kiai Zainal
Juga tadi ada salam dari Ketua PCNU, tidak bisa hadir karena ada suatu hal, tapi mengutus anaknya untuk hadir ke sini. Alhamdulillah. Koordinator MWCNU se-Tulung Agung yang hadir, yang kebetulan pada hari ini juga ada musyahadah di PWNU, 1 MWC diutus 9 orang. Jadi dibagi-bagi acara MWCNU se-Tulung Agung, ada yang datang ke acara ini, juga ada yang mengikuti musyahadah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibe, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibe. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur.